kita bakal ngebahas tentang nasabah yang diteror sama DC pinjol ke kantor. Nah, ini ada salah satu keresahan dari teman-teman di Sedulur DW yang di grup. Ada yang bilang dia ini DC itu nelpon ke pihak kantor, tapi dari pihak kantornya itu dijawab kalau dia udah resign. Nah, tapi dari DC pinjolnya itu tuh dia nggak percaya kalau si nasabah ini udah resign dari tempat kerjanya. Nah, ini teman-teman ini pengen tahu bagaimana mengkondisikan kantornya. Iya, kantornya bagaimana nge-backup dia lah sebagai pekerja di situ. Karena efek dari pinjol tadi. Oke. Ya, kalau teror ke perusahaan tempat nasabah bekerja memang kan itu salah satu risiko yang nggak bisa dihindari ya. Jadi kalau teman-teman yang konsultasi itu kan memang sebetulnya udah tahu masalah risikonya ketika telat membayar. Kan ini udah sering banget disampaikan, menghubungi nomor pengajuan, kontak darurat, kemudian menghubungi kantor, kemudian juga menghubungi sebar data kalau ilegal, masuk pay checking kalau yang masuk gitu kan ya. Nah, salah satunya menghubungi kantor ini. Kalau dari kita komunitas Sedulur DW dan siapapun sebetulnya memang nggak bisa yang mencegah, maksudnya nggak bisa mencegah gimana Mas biar DC aku ada telat bayar biar DC-nya nggak menghubungi kantor. Itu bagian dari resiko yang kita udah sampaikan. Memang nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihapus gitu ya, nggak bisa dihapus itu. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Terus yang terpenting kita bikin video ini sebetulnya juga mungkin ada bos-bos besar ya yang mencari video ini, menemukan video ini yang mungkin kantornya diteror karena anak buahnya, karyawannya ada yang melakukan pinjaman online. Kita juga tunjukkan buat si perusahaan gimana sih perusahaannya cara menyikapinya, harusnya seperti apa begitu. Tadi kamu nanya nggak sih? Apa? Kamu nanya nggak? Iya. Nanya apa? Tentang itu bagaimana nasabah ini bisa dikondisikan apa enggak dari pihak kantornya kan? Dikondisikan gimana maksudnya? Dikondisikan misalnya kan dia kan dicari-cari sama DC pinjol. Bagaimana kita ngomongin deskol ya? Iya, deskol. Jadi takut ada orang yang ini. Jadi nasabah ini kalau dari pertanyaannya sih mereka tuh pengen di backup dari perusahaannya sendiri. Ya kalau pengen di backup ya itu ngomongnya ke perusahaan harusnya. Iya. Oh kalau yang ngomong kamu tadi nih ada yang chat ya tadi pas kamu bilang masalah aku ngomong udah resign gitu ya, temen kantorku malah jadi enggak, ini pihak kantornya tuh ngasih tahu ke DC pinjolnya bahwa dia sudah resign. Tapi DC pinjolnya itu ngeyel, nggak percaya kalau si nasabah tadi udah resign dari tempat kerja. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita juga sering menyampaikan atau memberi saran seperti itu. Ketika telat membayar, sekiranya belum mampu membayar, coba cara mengkondisikan kantor, Mas, tapi aku takut banget dihubungi kantor, takut mengganggu dan lain sebagainya. Kita kadang sampaikan, coba bilang ke yang menerima telepon kalau atas nama ini udah resign gitu ya. Nah, cuman sebetulnya itu kembali ke pribadinya si nasabahnya DC ya, ketika dibilang seperti itu atau malah justru kayak dikejar karena berarti ini orang kenal ya, walaupun dari sen tapi si penerima telepon ini kenal, ya udahlah namanya DC kan, gimana caranya dia biar bisa target ya, jadi menghubungi terus karena tahu kenal, berarti kalau resign kan artinya memang dulu beneran kerja di situ gitu ya. Nah, tapi bisa juga nih nanti teman-teman bisa memilih mau pakai cara yang mana. Bisa juga ternyata bukan ternyata ya, maksudnya ya kita lihat aja lah nanti gitu kan. Dengan ngomong aja
sampaikan aja tidak kenal atau tidak bekerja di sini. Nah itu kayaknya malah lebih oke itu ya ternyata setelah kita tinjau itu. Cuma ya itu tergantung orangnya. Jadi kalau menurutmu pribadi nih lebih prefer milih bilang ke operator servis perusahaannya nggak kenal atau udah resign? Kayaknya lebih oke nggak kenal ya. Kalau lebih oke nggak kenal. Iya setelah ditinjau ternyata kalau misalnya resign, ya ada benernya sih, ada benernya kayak DC-nya itu bakalan kayak oh berarti memang pernah kerja di sini. Berarti ini orang kenal gitu kan. Nah kalau misalnya aku teror terus-terusan kan barangkali si penerima telepon ini bakalan risih dan nyampein gitu. Jadi kayaknya lebih jitu ketika kita bilang nggak kenal. Pantes yang ini yang DC-nya nggak percaya kalau si nasabahnya udah resign ya kalau yang ini. Ya mungkin mungkin itu ya kalau nggak percaya itu kembali lagi sih ya. Yang penting kan itu langkah-langkah ya target juga. Nah, kalau misalnya bilang nggak kenal pun ya bisa aja nggak percaya gitu. Nanti ada yang komen berarti itu ngajarin bohong dong gitu. Ya kan meminimalisir ya. Bukan sebetulnya gini ya. Jadi ketika kita ini ngobrolin ini deh aku menyampaikan apa yang teman-teman resahkan. Ini berangkat dari kasus pernah juga maksudnya kita lagi ngomongin masalah teror ke kantor ya. Nah, yang cukup meresahkan juga sebetulnya sih sedikit aplikasi yang menghubungi kantor perusahaan itu jarang. Tapi kalau ada dan ternyata kan ada kantor perusahaan yang saklek banget. Ada yang fleksibel, lebih toleransi, lebih apa sih namanya? Apa kalau ya mentoleransi sih ya gitu lah ya intinya lebih mengerti ya mengerti karyawan. Ada juga yang enggak gitu kan. Nah beberapa itu yang ketemu langsung bukan hanya di chat itu yang mempermasalahkan itu. Nah, jadi dia ada keterlambatan di beberapa aplikasi tapi cuman 1 atau 2 yang neror ke kantor dan dia terus-terusan ditekan oleh HRD-nya. Oh dari pihak kantor itu dari HRD-nya itu ditekan. Jadi menurutku HRD pihak perusahaan itu kalau bisa malah jangan menekan, memberikan support gitu. Si pinjol ini kenapa kok orang itu kayak setiap saat yang dikeluhkan itu mas aku tetap di ini loh sama HRD-nya kayak HRD-nya itu benar-benar yang ikut campur banget ya itu. Nah itu tolong buat para petinggi perusahaan untuk nggak kepo gitu ya, karena sepengalaman kita nggak pernah ada yang DC ke kantor itu seintens itu gitu. Nah ini kenapa orang ini intens? Ternyata karena apa? Karena HRD-nya itu merespon gitu loh, merespon. Harusnya ya seperti tadi bilang nggak kenal atau tidak kerja di sini gitu. Terus nanti gimana nasibnya perusahaan akan bermasalah? Enggak. Perusahaan nggak akan bermasalah karena nggak bilang nggak kenal atau gimana gitu ya. Nah kalau itu kan sama kasusnya kayak kontak darurat. Kalau misalnya kontak darurat ditanya nggak kenal atau nggak mau menyampaikan, si DC-nya itu bakalan ngancem. Nanti malah kalau misalnya terbukti Anda bohong, nanti dipidanakan, dikasuskan dan sebagainya. Itu nggak mungkin terjadi gitu. Begitupun perusahaan itu nggak bakalan ada kasus karena bilang nggak kenal atau apa gitu. Nggak bakalan terjadi apa-apa, aku yakin. Justru kalau dari pihak kantornya nggak ngerespon malah lebih cepat hilang ya. Ya kalau nggak ngerespon, iya betul lebih cepat hilang. Dan parahnya itu di kasus yang tadi aku lanjutin, kemungkinan si HRD-nya itu justru malah kepo, ikut campur. Iya loh, kepo ke DC-nya kayak, emang utangnya berapa, emang ininya berapa gitu. Malah jadi makanan empuk si DC-nya gitu. Harusnya kalau misalnya HRD-nya nggak seperti itu malah lebih slow gitu loh. Lagian nggak bakalan kenapa-kenapa kok sih kan. Itu kan cuman untuk mengingatkan aja kan. Iya. Coba kalau TOV-mu sebagai kantor mungkin yang kamu resahkan gitu. Tapi menurutku kalau aku dari pihak perusahaannya, mungkin kalau di posisi HRD takut imbas ke profil atau
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan ini. Misalnya takut dari DC-nya tiba-tiba ngasih bintang 1 di Maps dan sebagainya. Soalnya ada yang kasusnya kayak gitu, yang aku baca yang di sini. Ada yang larinya dikasih bintang 1 di Maps gitu mungkin makanya dari HRD-nya ikut campur. Oke. Kalau bintang 1 itu DC ada berapa sih gitu kan? DC ada berapa di jumlahnya? Memberikan bintang 1 seberapa pengaruhnya? Kalau memang perusahaan itu perusahaan besar yang bonafit dan memang berkualitas, ya bakalan ketutup dengan pelanggan-pelanggan aslinya gitu. Terus kalau misalnya takut tercemar namanya, mungkin ya hilang kepercayaan yang tadi kamu sampaikan, misal komen di medsosnya gitu kan mengenai itu kan juga menurutku nggak bakalan merubah pandangan orang ke perusahaan tersebut. Yang punya pinjaman online kan karyawannya, bukan perusahaannya, jadi nggak ada hubungannya, itu pribadi karyawannya gitu. Aku mau nanya nih satu. Kan DC ini tahu nasabah kerja di sini karena nyantumin di waktu pengajuan. Nah, kan ada tuh nasabah-nasabah yang licik tuh yang ngisi tempat kerjanya palsu. Tapi ternyata DC-nya itu tahu juga dia kerja di perusahaan ini. Nah, itu tuh tahu dari mana sih, Mas? Kalau aplikasi, sebetulnya juga aplikasi nggak semuanya harus mencantumkan pekerjaan. Nggak semua. Tapi kenapa juga ya nggak mencantumkan, ada aplikasi nggak mencantumkan, terus tadi seperti yang kamu sampaikan, udah nyantumin tapi nggak sesuai, tapi kenapa pada saat telat pembayaran kantor aslinya dihubungi gitu. Nah teman-teman itu kadang, DC itu kadang mencari tahu kita itu dengan berbagai cara, dari sosial media bisa, kan nama kita kan di KTP itu dicari mungkin ya, jadi di stalking gitu, itu bisa. Terus yang kedua yang sekarang lebih sering digunakan mungkin dari nomor kita get kontak ya, pencarian get kontak. Dari penamaan di get kontak ya, itu. Jadi tahu dong perusahaan kita di mana, baru setelah itu menghubungi perusahaan. Dengan ini ya? LinkedIn ya? Ya itu juga bisa. Ya pokoknya sesuatu hal di luar itu gitu ya, di luar dari kita nyantumin gitu kan. Ada berbagai cara. Salah satunya diantaranya media sosial, get kontak, LinkedIn. Gitu. Itu salah satu cara DC Pinjol tahu. Iya, cuman ada beberapa aplikasi sebetulnya yang dia itu nggak bisa sistemnya itu nggak bisa ngechat orang yang di luar yang dicantumkan gitu, di luar kontak darurat. Iya, entah kontak darurat, entah pekerjaan. Jadi di sistemnya itu mereka itu kan kalau aplikasi yang udah resmi ya, yang canggih juga, mereka itu ada sistem tersendiri, sistem penagihan itu, yang di situ itu mencantumkan data-data kayak nomor pengajuannya, nomor kontak daruratnya, nomor pekerjaannya, yang nanti ketika diklik ya udah langsung telepon gitu. Jadi mereka nggak bisa kepo-kepo kemana-mana. Kepo bisa, tapi nggak bisa menghubungi. Misalnya pun dia kepo dan tahu pekerjaan aslinya di mana, nggak bisa menghubungi itu karena nggak diperbolehkan gitu. Itu ada, kecuali kalau dia menghubungi, misalnya kayak mungkin ditarget ya, kamu harus dapat ini. Nah makanya dia itu kepo-kepo kemudian di-chat pakai nomor pribadi. Tapi kalau nomor sistemnya nggak bisa. Bahkan di sistem yang udah canggih itu mereka itu nggak bisa melihat nomor nasabahnya atau kontak daruratnya. Jadi cuma 08XXXX misalnya. Nanti ketika diklik ya udah langsung ngarah ke sana menghubungi. Itu kalau yang udah canggih gitu. Nah jadi bisa disimpulkan kalau misalnya aplikasi yang sering menghubungi perusahaan itu biasanya rata-rata adalah aplikasi-aplikasi yang mungkin kalau teman-teman kenal Semi gitu ya, kan banyak dibahas juga Semi gitu ya. Video kemarin ya? Ya gitu. Itu biasanya kayak Bantu Saku, kayak Watas gitu-gitu. Tapi kalau yang resmi udah gede itu biasanya malah enggak yang terlalu gencar seperti itu. Ini aku mau ada satu pertanyaan, tapi agak ngelebar dikit sih. Kan kalau penagihan tuh ada DC sama FC. Kalau DC kan desk collection yang nelpon aja, cuman mengingatkan ke kantor. Nah dia ini ada
tim lapangannya ini ngaruh nggak sih datengin ke kantor? Bisa apa enggak? Ada atau enggak? Kalau ada. Oh, ada yang datang ke kantor, Ada. Cuman sebetulnya kan memang nggak boleh ya. Oh, nggak boleh. Aturannya emang nggak boleh. Aturannya emang nggak boleh. Dan ketika teman-teman yang pernah didatengin ke kantornya, jadi mereka itu cerita dan bisa disimpulkan jadinya kalau misalnya DJ sampai datang ke kantor, itu biasanya ada rekomen dari keluarga misalnya, karena memang didatengin di alamat KTP nggak ada, terus sering akhirnya pihak keluarganya sendiri yang risih ya. Jadi memberitahukan kantornya di sana gitu. Oh, anak saya lagi nggak ada, kayaknya lagi kerja nih. Kamu datengin aja ke sana. Gitulah ya. Itu lagi. Nah, iya, jadi berdasarkan itu. Tapi sesuai aturan nggak boleh. Dan memang jarang sebetulnya ya yang sampai mendatangi dari kantor. Dari 3 kategori aplikasi itu emang nggak boleh semua. Kalau ilegal mah nggak usah dipikirin. Legal dengan semi lah. Ya ada apa? Memang nggak boleh. Emang nggak boleh. Memang nggak boleh. Itu kan nggak. Kalau kita lagi ngomongin aturan itu nggak ada kata semi ya harusnya. Harusnya legal sama ilegal gitu. Kalau semi itu kan bahasa kita untuk mempermudah aja. Iya, mempermudah. Gitu. Satu lagi aku yang lanjutin yang tadi yang tentang orang yang diribetin dan dikepoin sama HRD-nya itu. Nah itu saran aku tadi satu buat HRD semuanya. Kalau misalnya ada seperti itu jangan kepo, jangan dikepoin gitu kan. Nah itu yang temen yang curhat ke sini yang dia sama HRD-nya ikut ditekan, itu udah kelihatan banget dari HRD-nya itu julid gitu loh. Jadi malah memperriuh keadaan. Kayaknya bukan masalah kepentingan perusahaan ya kan? Ya, emang kepo memang mungkin ada kepribadian orang yang seperti itu. Jadi malah jadi ini membebani diri, terus akhirnya jadi ruwet sendiri gitu loh. Kasian juga. Sebetulnya kalau kita menyikapinya juga bijak, perusahaannya itu nyikapinya bijak, malah nggak sampai yang teror tele gitu. Terus ada juga yang diancam, bukan diancam sih. Jadi diancam juga nggak sih? Diancam atau enggak nih? Ya intinya gitulah, dipaksa disuruh untuk menyelesaikan saat itu juga atau enggak dipecat gitu. Disuruh selesai secara pribadi. Ya iya dong, masa di ini. Nah, ya diancam juga ya berarti ya dipecat gitu. Nah, masih muda orangnya. Terus aku nanya, gajinya berapa mas? Gitu kan. Itu ngomonglah 1,8 atau berapa gitu ya. Pokoknya di bawah 2 juta. Utangnya itu sekitar 200 juta. Terus saranku apa? Apa? Dipecat aja udah. Keluar gitu loh. Oh, keluar dari perusahaan itu. Enggak, saranku gini. Ketika kamu gajinya 1,8, sekarang punya utang ratusan juta, dan sama perusahaan didesak untuk melunasi saat itu juga. Kalau enggak, dipecat gitu. Menurutku daripada kayak gitu, mending kamu keluar dari pekerjaan itu. Pertama, jelas perusahaannya, lingkungannya nggak mendukung ya, toksik. Ya kalau anak Gen Z bilangnya toksik lah ya. Nah, yang kedua, di logika dihitung gitu loh. Kamu dengan gaji, kamu kalau misalnya bertahan di perusahaan itu, gaji 1,8 juga habis buat ngelunasin. Ya buat bayar cicilan pinjol, sama aja kamu nggak kerja. Malah mending kalau kayak gitu mending kamu nggak usah kerja, di rumah tidur doang. Kalau juga pergi kerja juga ditekan-tekan, lingkungan jadi nggak enak ya. Iya, nah terus jadi kan mungkin kita mau melunasi itu 100 jutanya tapi nggak sekarang gitu kan. Nah lebih baik kan keluar dari pekerjaan itu, karena pekerjaan itu mengintimidasi lah dari bosnya, dari teman-temannya, malu dan lain sebagainya gitu ya. Mendingan keluar. Kalaupun kita tetap kerja di situ kan tekanan yang ada malah dan kita mau nyari uang kemana 100 juta gitu. Nah lebih baik kan keluar, nyari pekerjaan yang baru nanti malah bisa lebih fokus buat misalnya mau bayar yang 100 juta itu. Kayak gitu. Kesannya sih memang waktu itu ketika bilang mending keluar itu kayak berat dan kayak loh kok gini, tapi di logika coba dipertimbangkan ya lebih baik keluar daripada mempertahankan pekerjaan yang gajinya segitu dengan lingkungan seperti itu. Ya kita kan fokus kita emang juga memperhatikan mental teman-teman yang datang ke sini ya.
Jadi begitu teman-teman, obrolan singkat-singkat kita pada konten kali ini tentang nasabah yang diteror DC ke kantor. Jadi pesan buat pihak perusahaan lebih toleransi kepada pekerja-pekerjanya, karena juga dari segi mental juga mereka harus diperhatikan. Toh juga mereka harus memikirkan bagaimana membayar hutang. Kalau misalnya dari perusahaannya udah ada larangan pakai pinjol dan sebagainya, itu dibuat dari awal. Kalau nggak ada mah ya toleransi, tolonglah ya. Sekian dan terima kasih.